Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Zikir di Prambanan, dua kata lucu akhir tahun ini ya kan. Kenapa gitu loh, kenapa? Tapi ya udahlah ya. Jadi teman-teman, saya tidak mau menanggapi hal itu dari perspektif saya sebagai orang yang ngaji di Salafi. Karena yang mau bagaimanapun kalian pasti tahu lah, orang-orang yang ngaji di Salafi nggak mungkin melakukan itu. Teman-teman Muhammadiyah juga nggak mungkin melakukan hal seperti itu ya kan. Kita tahulah dari mana gitu oknumnya gitu. Cuman gini loh, saya itu nggak habis pikir gitu, kenapa mereka melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu kan sangat memalukan bagi kita umat Islam ya kan. Kita nggak usah pakai ormas apapun lah, terserah itu ya. Kita letakkan dulu perspektif kita sebagai macam-macam ormas ya kan. Kita satukan aja dulu, kita umat Islam gitu aja, Islam gitu aja. Itu kan kita sebagai umat Islam itu kan malu ada saudara kita yang seperti itu di tempat yang miliknya atau tempat yang identik dengan umat Hindu. Di situ zikir kenceng ya kan, banyak orang di situ. Biar apa coba? Sudah nggak, saya nggak mau menanggapi menggunakan dalil, menggunakan ini itu segala macam lah. Kalau misalkan kalian masih ada yang membela hal seperti itu dengan mengatakan oh itu bid'ah hasanah, hasanahnya di mana gitu loh. Bid'ah hasanahnya di mana itu udah di luar logika, nggak masuk akal. Oke lah, misalkan zikir berjamaah stop di situ. Oke, itu masih bisa diperdebatkan. Bagi kalian itu mungkin bid'ah hasanah, bagi kami kan tetap, kalian tahu lah, bagi kami itu nggak ada bid'ah hasanah. Cuman tempatnya coba, zikir kenceng di situ pakai sorban tutup sambil nggak masuk di logika gitu loh ya kan. Bahkan teman saya saja yang orang Nahdien, dia sampai ngelus dada nonton video seperti itu. Ini ngapain, urgensinya apa, terus esensinya itu ngapain gitu loh, ngapain itu, pikirannya itu di mana gitu loh melakukan hal seperti itu. Terus misalkan kalian bilang itu adalah ibadah, siapa yang dicontoh itu, siapa? Nabi nggak ada melakukan seperti itu. Salafus soleh siapa yang melakukan kayak gitu? Nggak ada. Kalian bilang mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i nggak pernah melakukan seperti itu. Udah, nggak usah pakai Imam Syafi'i lah. Mbah Hasim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lihat ke, ibadah seperti itu, kita sudah tahu lah pasti beliau marah lah ya kan, pasti marah, nggak mungkin enggak gitu loh. Kita nggak usah terlalu jauh ke salafus soleh sana lah. Mbah Hashim melihat seperti itu kan tetap Ustadz Abdul Somad misalkan yang sekarang masih hidup lah, yang identik dengan Nahdien, melihat hal seperti itu kan ya tetap ini ngapain gitu. Sampai saya itu ketika nonton itu, ini mau dikomentari apanya, dari sisi apa, sisi fikih atau dari sisi syariat apa gitu loh. Nggak masuk di akal gitu, nggak masuk di pikiran gitu loh. Coba lah, ayolah kita itu dalam beragama itu gunakanlah akal kita, gunakanlah otak kita gitu kan. Kalau misalkan kita ada perbedaan tuh yang rasional, yang logik saja gitu loh, nggak usah yang kayak gitu. Beragama itu yang biasa-biasa saja, nggak usah yang aneh-aneh gitu loh, nggak usah yang aneh-aneh, biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu modifikasinya itu terlalu berat kalau itu kan, itu sudah di luar nalar kan kalau kayak gitu. Ngapain coba? Kita sebagai umat Islam itu malu melihat kayak gitu. Astagfirullah, malu gitu, bukan saya kemudian menertawakan tuh enggak, tapi ini kan benar-benar kebodohan gitu, kebodohan, kejahilan dalam agama. Ya mau gimana lagi gitu kan, mau kalian pakai sorban, pakai sarung, tempatnya itu kan enggak pas, kayak enggak ada masjid aja gitu. Itu tempat wisata, kalau ada yang ibadah di situ ya
paling umat Hindu, karena itu memang punyanya umat Hindu. Yang lain wisata. Lah ngapain kalian zikir teriak-teriak di situ gitu. Itu kan memalukan sekali. Kita sebagai umat Muslim malu ya. Coba teman-teman, malu nggak kalian gitu? Pakai logika saja gitu, malu nggak gitu kan? Kalau mau pakai dalil, ya itu udah salah gitu. Salah. Nggak usah dibenar-benarkan seperti apa, salah. Mau dicari pendalilan dimanapun ya salah gitu loh. Salah, terima saja itu salah, sudah selesai. Dan itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau beribadah itu kita yang biasa-biasa saja, nggak usah yang aneh-aneh, udahlah. Nggak usah yang membuat seperti itu, biar kelihatan santrinya atau biar kelihatan alimnya. Nggak ada. Imam Syafi'i nggak pernah kayak gitu ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggak pernah kayak gitu. Mau siapa yang coba? Ini saya menggunakan perspektif dari teman-teman Nahdien, bukan dari kami, bukan dari Muhammadiyah ya kan. Kalian kalau kalau dari perspektif kami, kalian tahu sendiri lah ya, kami pasti mengatakan itu sesat gitu kan. Cuman kalau misalkan saya bilang, oh itu sesat apa sih, nanti dibilang wah dikit-dikit sesat. Enggak, saya enggak pakai perspektif saya sebagai orang yang ngaji di Salafi, tapi saya pakai perspektif dari teman-teman Nahdien sendiri. Coba pikirkan saja itu, melakukan hal seperti itu kan memalukan sendiri, sangat memalukan. Dan itu bagi saya juga nggak layak gitu loh, nggak layak. Mau dibela seperti apapun tuh nggak layak. Sudah akui saja kalau itu salah, ya gitu aja. Dan itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau sekali lagi kita dalam beragama itu kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah terlalu yang sok bikin wah atau yang out of the box, nggak perlu. Apa yang ada di Rasulullah lakukan, ya enggak ya udah nggak usah gitu kan. Zikir ada tempat paling bagus zikir ya di masjid. Oh ini zikir tempat seperti itu kan nggak, belum kita zikir di kamar mandi, zikir di kuburan saja nggak boleh kok. Nah, ini zikir di situ, di dalam candi itu kan ada patung, yang patung itu merepresentasikan sesembahan umat Hindu. Ini kan kacau sekali pikiran seperti ini. Jadi teman-teman kalian hati-hati dalam beragama. Kita yang biasa-biasa saja, nggak usah yang aneh-aneh, belajar yang benar ya kan. Dan kita doakan semoga teman-teman yang melakukan hal seperti itu ya segera bisa sadar dari kesalahannya dan bertobat minta ampun. Tenang, bagi kami walaupun kalian melakukan perbuatan seperti itu, bagi kami tetap muslim, kita tetap sesama muslim. Kalian atau teman-teman mungkin kalian nggak mendengar atau menonton video ini secara langsung, tapi tenang saja, bagi kami kalian tetap muslim, tetap berhak mendapatkan doa kami agar kalian diberi hidayah seperti itu. Kita tetap menganggap kita muslim walaupun itu melakukan kesesatan. Nah ini loh, manhaj salaf itu seperti itu. Kita tetap menganggap orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu, melakukan kesalahan, tetap muslim walaupun kita ada perbedaan gitu.